Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Hari ini kami memasuki babak baru dari cerita kisah-kisah misteri Kerajaan Haru pertama. Di episode ini kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat, mendengar sebuah legenda yang ada di sekitaran bekas Kerajaan Haru pertama, mulai dari Pulau Kampai, Besitang, dan Sekundur, yaitu sebuah kisah legenda mitos, yaitu tentang misteri tentang 44 makam keramat Besitang, Sekundur, dan Pulau Kampai. Konon makam-makam ini masih berkaitan dengan misteri Kerajaan Haru pertama yang berada di Besitang, Kampai, hingga Sekundur. Nah, kami akan mengajak teman-teman untuk berkunjung dari salah satu 44 makam keramat tersebut. Oke, teman-teman, kita sekarang berada di bawah jembatan Besitang. Oke, teman-teman, ini kami lagi menuju ke perahu ini, teman-teman, bukan kapal. Perahu atau sampan yang akan kami gunakan untuk mengunjungi salah satu sebahagian dari 44 makam keramat Besitang, Kampai, dan Sekundur. Konon makam-makam ini masih berhubungan dengan Kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, inilah sampan perahu yang akan kami naiki. Perahunya memang sangat kecil karena memang tempatnya agak berliku-liku. Agak susah pakai perahu yang lebih besar karena jalurnya sangat sulit. Oke teman-teman, ini jembatan lintas kereta api yang baru dibangun. Dan yang di sana itu, yang ada mobil itu jembatan lintas Medan Banda Aceh di kota Besitang. Jadi ini kita di kota Besitang. Bagi Anda yang orang Sumatera yang utara yang sering ke Aceh pasti tahu tuh jalurnya. Oke teman-teman, inilah perahu. Nah, kita akan menuju ke sana. Teman-teman, perahunya ini sangat kecil, ya ngeri-ngeri sedep juga sebenarnya. Dia kalau jalan tak sih. Kalau Pak, bawa. Iya. Tahu tak memegang apa? Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan pengemudi kapal yang mengetahui jalur ke sana, jalur ke tempat yang akan kami kunjungi ini. Memang tidak semua orang. Oke teman-teman, kita akan menjalani, inilah Sungai Besitang. Kita sekarang arah menuju ke laut. Oke, tujuan kita untuk melihat salah satu 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini, yaitu Tanjung Keramat. Tujuan kami ini adalah ke Tanjung Keramat yang menjadi salah satu makam keramat yang sangat dihargai, penuh misteri dan juga penuh mistis. Nah, lokasi ini dulu pernah dikunjungi Balai Arkeologi untuk meneliti makam itu usianya berapa lama, sehingga itu menjadi sebuah legenda yang perlu dipertimbangkan banyak pihak. Dan kawasan makam ini sudah dilakukan direstorasi oleh dinas terkait yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang gubernurnya waktu itu adalah Pak Gubernur Edi. Oke teman-teman, ini adalah Sungai Besitang. Sungai ini
menjadi lalu lintas masuknya ke kerajaan Haru pertama yang ada di hulu Sungai Besitang. Tapi ini kita ke laut, ke hilir. Nah, untuk menuju Tanjung Keramat. Konon teman-teman, sungai ini sangat angker, penuh misteri, dan di sini konon ada buaya putih. Oke, dia tidak mengganggu masyarakat, tapi kalau ada yang niatnya jahat, dia akan muncul. Oke teman-teman, kita ingin mengajak teman-teman untuk melihat perjalanan kami ini menyusuri alur menuju salah satu makam keramat yang disebut masyarakat Tanjung Keramat, di mana legenda itu sangat kuat yang ada di kawasan bekas kerajaan Haru pertama, mulai dari Pulau Kampai, Besitang hingga Sekundur. Misteri 44 makam keramat itu makamnya tidak dalam suatu tempat. Ingat ya, 44 makam keramat Haru Besitang Kampai ini tidak terletak di dalam satu titik. Makam-makam ini terletak mulai dari hilir hingga ke hulu. Dan rentang waktunya itu, jika dihasil dari Balai Arkeologi, itu dia masih berbenturan dengan kerajaan Haru pertama yang ada di hulu Besitang. Seperti kami sampaikan beberapa kali bahwa cerita kerajaan Haru semua awalnya tetap dari kerajaan Haru pertama yang ada di Besitang. Dalam buku yang ditulis oleh Sultan Serdang, yaitu Tuanku Lukman Sinar, bahwa kerajaan Haru memang dimulai dari yang ada di Besitang sekarang, Kampai Besitang. Karena dari cerita itu ditelusuri oleh Balai Arkeologi, semuanya punya keterkaitan. Nah, makam-makam yang ada di sinilah itulah yang menjadi pembuka bahwa kerajaan Haru pertama memang pernah ada di sini. Kerajaan Haru pertama ini memang sulit dibuka, teman-teman. Karena menurut observasi yang kami lakukan dan juga cerita-cerita masyarakat yang ada di Kota Besitang, Pulau Kampai dan Sekundur, konon 44 makam keramat Besitang inilah yang mengunci, membuat kerajaan Haru pertama itu menjadi susah dibuka. Karena dari kami tahun 2016 pernah melakukan observasi mencari jejak di mana 44 makam keramat Haru Besitang itu, dengan persetujuan, dengan arahan dari tokoh-tokoh Melayu yang ada di Kota Besitang dan juga dari di Stabat. Dari beliau-beliau itulah dulu kami 2016 bisa mendapatkan di mana jejak 44 makam keramat Haru Besitang itu. Namun di dalam episode-episode berikut ini kami tidak bisa menampilkan semua. Kalaupun ada nanti kami tampilkan, kami hanya sampaikan tidak semua tempat yang akan kami memberitahukan di mana 44 makam keramat Haru Besitang Kampai yang pernah kami temukan itu. Karena sekali lagi ini sudah menjadi kesepakatan kami dengan tokoh Melayu yang ada di Besitang yang pernah memberi kami petunjuk untuk bisa mencari di mana letak 44 makam keramat Haru Besitang. Jadi mungkin ada beberapa titik dalam episode-episode berikutnya kami akan bongkar 44 makam keramat Besitang ini, tapi kami tidak akan bisa memberikan penjelasan di mana titik-titik tertentu itu. Karena ini keterkaitan supaya jangan sampai apa yang kami ceritakan makam-makam keramat itu disalahgunakan banyak pihak. Karena dulu tahun 80-an menurut cerita-cerita tokoh-tokoh beberapa makam keramat itu pernah dibongkar, ingin mencari harta karun. Jadi dari situlah kami memutuskan untuk merahasiakan beberapa titik.
Mungkin beberapa titik siapa Anda yang menonton video ini ataupun masyarakat yang ada mungkin sudah mengetahuinya. Tapi titik-titik tertentu yang lainnya ya mohon maaf kami tidak akan bisa buka. Kalau itu pun Anda ingin mengetahuinya ya kita harus berkoordinasi dulu dengan tokoh-tokoh Melayu yang ada di Besitang. 44 makam keramat Besitang itu yang sangat dikenal orang, atau 44 makam keramat Besitang Kampai Haru. Jika diteliti dari nisan-nisan yang kami pernah lihat, itu memang berkaitan. Balai Arkeologi di tahun 2016-17 kami pernah mengajak ke kawasan-kawasan yang cerita mitos tentang 44 makam keramat Besitang itu. Jika dilihat dari nisannya, itu berada di abad 15-16. 1400 ke 1500 itu tahunnya sama dengan masih kerajaan Haru pertama yang masih berada di Besitang. Jadi kerajaan Haru ini, ingat ya, kerajaan Haru ini luas. Jadi kerajaan Haru ini mulai Tamiang sampai di Rokan, Pasir Pangarayan. Dan dari cerita-cerita sejarah Haru itu, pusat-pusat kerajaan Haru itu ada di Besitang, di Litua sana, dan ada lagi cerita yang berada di daerah kawasan di Sibuan sana. Semuanya tidak salah, semuanya benar, karena kerajaan Haru itu kan besar. Kerajaan Haru bukan dimiliki satu suku, satu etnis di waktu itu, karena kerajaan ini besar. Oke, terkenal memiliki upeti ke Tiongkok. Jadi kalau dia punya beberapa titik perpindahan kekuasaan, mulai dari Besitang, Patumbak di Litua, hingga yang ada di Sibuan sana, di Tapanuli Selatan sana, dekat Pasir Pangarayan sana, itu tidak usah diperdebatkan karena memang kerajaannya kan luas. Kami hanya ingin melakukan observasi tentang kerajaan Haru pertama di Besitang, karena disinilah titik awalnya yang masih misteri sampai sekarang. Kalau di Litua semua kita tahu kerajaan di Litua itu adalah kerajaan Haru kedua. Di dalam buku Tuanku Lukman Sinar di edisi pertama itu menceritakan bahwa memang di situ ditulis bahwa kerajaan Haru pertama di Besitang terjadi perpindahan di Litua, sehingga kita mengetahui bahwa kisah yang di Litua sudah hancur dilakukan oleh pasukan dari kerajaan Aceh yang waktu itu rajanya Iskandar Muda. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di persimpangan. Oke, ini persimpangan di Sungai Besitang ini. Nah, ke kanan itu jalurnya beda lagi, ke kiri ini beda lagi. Jadi teman-teman, terlalu banyak jalur di sini. Jadi memang kita harus membawa tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti kemana jalur yang akan kita tuju, yaitu makam keramat yang ada berada di Tanjung, di Teluk, sehingga kawasan itu dinamakan Tanjung Keramat. Oke, coba Anda bayangkan kawasan ini dulu menjadi lalu lintas perdagangan dari kerajaan Haru pertama. Tapi dulu sungainya tidak sebesar ini, cuman dalam. Nah, sungai ini juga dulu digunakan di tahun 70-an sampai 80 lalu lintas dari industri kayu yang namanya RGM. Nah, dulu jadi kapal-kapal kayu besar juga bisa melewati. Jadi kalau dalam kisah kawasan ini pernah ditaklukkan oleh Majapahit dan kapal-kapal besar bisa masuk, memang bisa. Karena tahun 70-an sampai tahun 90-an di sini ada pabrik kayu besar namanya RGM. Dan mereka punya kapal-kapal besar bisa melewati sungai ini. Jadi kalau kisah pasukan Majapahit pernah ke sini, ke Kampai, ingat ya, Haru dan Kampai itu tercatat di dalam Sumpah Palapa. Nah, Haru dan Kampai bersebelahan itu tercatat di dalam kitab Nagara Kertakama. Kalau dulu kapal-kapal Majapahit yang besar itu bisa masuk ke sini, itu memang terbukti tidak omong kosong. Karena di kawasan ini sekali lagi kami ingatkan pernah ada pabrik kayu besar, yaitu RGM.
PT RGM Raja Garuda Mas di zaman era Soeharto itu dibangun tahun 70-an, baru selesai di tahun 90-an. Mungkin 30 tahun pernah ada di sini. Dan itu kapal-kapal tongkang besarnya itu melewati Sungai Besitang ini sampai ke Laut Lepas yang ada di Pulau Kampai. Sehingga mitos Gajah Mada dan Majapahit pernah ke sini itu tidak omong kosong. Kapal besar bisa masuk ya. Jadi perlu kami ingatkan itu. Jadi sehingga Anda jangan mengatakan, oh mana mungkin kapal Majapahit bisa datang ke sini. Anda kalau datang ke sini akan melihat reruntuhan dari PT RGM yang sudah tutup. Bagaimana kapal-kapal besar itu sampai di sini. Oke teman-teman, kita ini sudah memasuki kawasan persimpangan-persimpangan dari Sungai Besitang yang terbagi-bagi jalurnya. Nah, jadi memang membingungkan. Ya beginilah dulu kerajaan-kerajaan yang membangun pusat inti di ujung, di hilir yang sekarang ada di Sekundur sana, Kerajaan Haru pertama. Dengan banyaknya liku-liku mau pintu masuk ini dari Sungai Besitang, dari laut, sehingga ya begitulah pertahanan-pertahanan itu dibangun. Kami ingin mengajak teman-teman secara langsung seperti ini mendengar cerita Kerajaan Haru pertama dan tentang 44 keramat, supaya teman-teman tahu bahwa beginilah dulu perjuangan Kerajaan Haru mempertahankan kerajaannya. Majapahit pernah menyerang, Singosari pernah menyerang, Kerajaan Aceh pernah menyerang, dan Kerajaan Aceh lah yang bertubi-tubi menyerang Kerajaan Haru yang sangat sulit ditaklukkan. Dari catatan sejarah Samudra Pasai hingga Kesultanan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh, Kerajaan Haru sebagai tetangga terdekat mereka paling sulit ditaklukkan. Kalah sulit sekali. Bisa dikalahkan tapi bisa dilawan. Begitulah terus teman-teman. Kenapa? Ya lihat aja alur sungainya ini mau masuk ke kerajaannya rumit. Dulu sungai ini mungkin tidak terlalu luas seperti ini. Oke teman-teman, kita ini sebenarnya sudah sampai di Teluk, di Tanjung. Ini di sini banyak persimpangan-persimpangan yang menuju Laut Lepas. Kita akan memasuki sebuah jalur sempit, di mana jalur sempit ini akan menuju ke Tanjung Keramat. Ingat, kami ingin mengajak teman-teman ke sini untuk melihat Tanjung Keramat, makam Tanjung Keramat. Di Tanjung ini ada makam keramat. Dan dulu sangat dimitoskan oleh masyarakat di sini. Setahun sekali banyak orang ziarah ke sini. Sehingga tempat ini menjadi begitu mistis. Oke teman-teman, kita mau memasuki sebuah jalur sempit dari kawasan Tanjung ini. Ya kawasan ini sebenarnya disebut Tanjung Keramat udah, karena sangat penuh lika-liku, jebakan-jebakan laut, jebakan alam sangat banyak di sini. Dulu itulah senjata untuk menghalau musuh. Oke teman-teman, kita memasuki sebuah sungai kecil untuk bisa menuju ke tempat makam yang akan kita tuju, yaitu makam keramat Tanjung Keramat.
Oke teman-teman, kita sekarang sudah mau memasuki pintu keluar dari sungai yang kecil ini. Nah teman-teman bisa lihat itu adalah Tanjung Keramat. Oke teman-teman, ini sudah memasuki sebuah alur yang besar. Dari Tanjung Keramat ini, jika lihat masuk seperti ini nih, yang ke kanan ini bisa nanti kalau lepas. Nah ini udah jalur laut lepas ke kanan ini. Nah teman-teman, kita akan memasuki Tanjung Keramat, dimana kawasan ini arusnya mulai kenceng. Nah inilah yang ke kanan ini bisa nanti ke Pulau Kampai, ke Pangkalan Susu, Pulau Kampai kita. Nah teman-teman, Anda bisa lihat nggak pohon yang besar itu? Ada pohon tinggi yang di sebelah kiri kita. Disitulah makam itu ada teman-teman. Oke, yang ke kanan ini sudah mulai laut lepas. Dan Tanjung Keramat itu. Pohon yang besar di sebelah kiri ini adalah pohon sangat keramat yang tidak boleh ditebang, karena itulah petunjuk tempat makam keramat itu berada. Oke teman-teman, ini makam keramat Tanjung Keramat itu berada di sebelah kiri ini, di bawah pohon yang besar itu teman-teman. Kawasan ini sekarang dekat makam keramat ini jadi kebun sawit semua teman-teman. Gak ada urusan dekat makam keramat, yang penting kalau kebun sawit tetap harus ditanam. Namun masyarakat setempat menjaga itu. Jadi pohon besar itu tidak bisa ditebang dan tidak boleh ditebang. Karena itulah petunjuk untuk menemukan di mana makam keramat yang sangat terkenal di Tanjung Keramat ini. Oke teman-teman, lihat nih, ombak sudah mulai besar. Karena kita melewati arus kencang untuk masuk ke Sungai Besitang kalau dari Pangkalan Susu dan Pulau Kampai. Jadi ke kanan ini kita ini udah langsung ke Pulau Kampai, tapi arus sudah sangat besar karena dia berhubungan dengan arus laut yang besar. Namun untuk kalau lepas masih jauh. Oke teman-teman, lihat kapal kami mulai oleng, kapten oleng. Namun pengemudinya sudah berpengalaman. Oke teman-teman, kita pelan tapi pasti menuju ke pohon tinggi yang besar di sebelah kiri itu. Karena itulah petunjuk. Sekali lagi, pohon besar itulah petunjuk untuk menuju ke makam keramat di Tanjung Keramat. Tanjung Keramat ini sebenarnya konon dulu pintu masuk sih ke Kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, kita akan merapat dulu ke Tanjung Keramat di salah satu sisinya, sebelum kita berjalan kaki menuju ke makam keramatnya. Oke teman-teman, kami bersiap-siap dulu ya untuk mendarat. Landing kapten, landing. Oke teman-teman, kami sudah sampai di Tanjung Keramat. Ini Tanjung Keramat. Ini persimpangan, ada 5 persimpangan. Dan inilah sampan perahu yang kami naiki melewati jalur besar ini teman-teman. Nah itu langsung ke kiri, itu langsung ke Pulau Kampai, Pangkalan Susu. Nah Tanjung Keramat ini sebenarnya dulu adalah sebuah perkampungan untuk menjaga teluk ini. Untuk siapapun yang memasuki ke Kerajaan Haru pertama, dia wajib melewati kawasan ini. Ya kalau zaman sekarang, ini Tanjung Keramat ini dulu waktu zaman Kerajaan Haru pertama itu, ini bisa disebut boleh pintu gerbang kedua, posko kedua, ataupun pit stop kedua. Oke. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita sudah sampai di Tanjung Keramat. Tanjung Keramat ini adalah salah satu bagian dari 44 makam keramat. Dan kawasan ini dulunya menjadi salah satu pintu gerbang menuju ke Kerajaan Haru pertama. Oke teman-teman, ini kita di
Masih di sini posisi ya teman-teman. Inilah Tanjung Keramat dulu. Ini sebagai salah satu pintu gerbang kerajaan Haru pertama. Nah, kita akan menuju ke makam keramat yang ada di sini. Konon makam keramat di sini berhubungan dengan makam keramat yang di Pulau Kampai. Karena kawasan ini mempunyai jalur lalu lintas hingga ke Pulau Kampai. Namun sekarang tempat ini menjadi perkebunan sawit. Namun dahulu kala di sini adalah pemukiman masyarakat, di mana dulu di sini ada salah satu panglima dari kerajaan Haru pertama. Tuh, di situ cucu mau berkunjung ya tuh. Oke, teman-teman, kalau kesini wajib mengucapkan seperti tadi ya. Karena dalam adat Melayu, hormati leluhur sangat penting. Halo teman-teman, sungguh melelahkan. Lihatlah kawasan makam keramat, bagian dari 44 makam keramat Haru pertama yang biasa disebut kerajaan Haru Besitang Kampai. Kami pernah berkunjung ke sini kira-kira tahun 2016-17, 5 tahun yang lalu. Tuh, misi ya tuh. Rumitnya sekarang jalannya di sini luar biasa. Ya, teman-teman, itu makam keramatnya. Namun kawasan ini benar-benar terbengkalai. Lihatlah, teman-teman, itu makam keramatnya. Ini sudah direstorasi. 2016 kami belum seperti ini. Namun sebenarnya kawasan ini pemakaman umum. Tapi lihatlah, kami aja kesulitan berjalan. Oke teman-teman, itu jalan kita masuk tadi. Dan kita sekarang berada di makam. Nama sih tidak diketahui nih teman, tapi biasa disebut makam Tanjung Keramat. Makam keramat Tanjung Keramat. Oke, dari nisan berusia abad 15-16. Kawasan ini sebenarnya pemukiman umum, pemakaman umum. Namun sekarang sangat-sangat terbengkalai. Lihat teman-teman, ini adalah pemakaman umum. Itu ada laut Tanjung Keramat. Kita turun 2016-2017 kami seperti ini di sini dulu tidak begini hilang. Lihat nih paman. Tuh, itu adalah pemakaman masyarakat, tapi luar biasa teman-teman. Tempat ini begitu tidak terawat. Padahal makam keramat ini sangat terkenal dalam cerita sejarah Haru, Melayu, dan semua tokoh-tokoh sejarah Melayu ya pasti mengetahui makam keramat Tanjung Keramat ini. Namun lihatlah, lihat ini pemakaman umum teman, tapi sangat tidak terawat. Generasinya hancur. Ya, inilah kelemahan dari cerita sejarah-sejarah kerajaan Haru dan Melayu yang ada di Sumatera Timur. Lihatlah tempat ini.
Oke, teman-teman. 2017, 2016, 16, 17 kami kesini tidak seperti, mungkin masih lebih bersih. Tapi sekarang luar biasa. Oke, teman-teman, kita akan kembali ke makam keramat. Oke, teman-teman, kita sudah ada di makam keramat, salah satu makam, kami menyebutnya leluhur-leluhur di Haru Besi Tangkampai. Ini disebut bagian dari 44 makam keramat Haru Besi Tangkampai. Ini legenda karena makam ini adalah seorang penjaga di kawasan ini. Ingat ya, ini kita posisi Teluk. Jadi konon dulu kalau mau masuk ke Teluk dan ke kerajaan Haru pertama yang jauh di hulu Sungai Besitang sana, dia harus melewati Teluk ini, dan itu dijaga oleh panglimanya, yaitu inilah dia. Namanya sampai sekarang tidak diketahui. Namun dari peneliti arkeologi, nisannya sudah sangat tua, abad 15, berarti tahun 1500 atau 1400. Nah, teman-teman, makam ini baru direstorasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Ada 3 paket yang direstorasi di sini. Pulau Kampai, Tanjung Keramat, dan Datuk Besitang yang ada di Kota Besitang. Dan 3 serangkai ini bagian dari 44 makam keramat dan menjadi titik inti. Ada satu lagi di Sekundur, namun itu tidak bisa direstorasi karena itu berada di kawasan Taman Nasional. Oke, teman-teman, kita sekarang oke, ini 2017 kami kesini, tempat ini belum seperti ini. Ini baru direstorasi oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi atas instruksi dari Bapak Gubernur Edi, Gubernur Sumatera Utara di kala itu. Oke, teman-teman, lihatlah. Ini pelangkatnya ya. Makam saudagar. Peninggalan situs sejarah relief makam saudagar di Pulau Keramat. Saudagar ya. Beliau ini dulu memang penguasa di Teluk ini, panglima untuk menjaga. Namun namanya tidak diketahui, hanya cukup bisa kita kenal dari Pulau Keramat, Tanjung Keramat, Pulau Keramat. Namanya Keramat karena tempat ini ada makam yang sangat tua. Lihatlah teman-teman, tempat ini terbengkalai. Cerita sejarah Melayu sangat kuat, hebat. Tapi mungkin baru Gubernur Edi yang mau melakukan restorasi. Dan kami datang ke sini dengan masyarakat untuk mau membuka kawasan ini. Makam ini adalah seorang laki-laki. Dari nisan ini kita mengetahui dari bentuk ini. Ini bentuk kelamin laki-laki. Jadi nisan ini dulu dibuat di Kampung Pandi, sekarang itu berada di Banda Aceh. Ya. Teman-teman, inilah pohon keramat yang pernah kita lihat tadi dari laut, dari Teluk selama perjalanan. Sehingga masyarakat kalau mau ke makam keramat di Tanjung Keramat ini, yang patokannya adalah pohon besar ini. Konon pohon ini sangat tua karena sudah berusia lama sekali ya. Karena masyarakat menjadikan ini sebuah patokan. Ya begitulah teman-teman, kisah-kisah di Tanjung Keramat ini. Kawasan ini ya termasuk angker lah. Jadi kalau teman-teman ke sini, tolong dijaga lisan dan perbuatannya supaya tidak terjadi sesuatu hal. Kami bersyukur, terima kasih sama Pak Gubernur Edi karena sudah mau membuat kawasan ini direstorasi.
Oke, kalau bisa teman-teman kalau datang ke sini ya dibersih-bersihkan makam keramat ini ya. Karena siapa lagi yang peduli dengan leluhur sejarah yang pernah ada di sini? Konon makam ini masih berhubungan dengan Kerajaan Haru pertama. Karena dia muncul di era Kerajaan Haru itu masih ada 14-15. Sesuai arkeologi mengatakan bahwa nisan-nisannya ini berusia antara abad 15-16. Di masa itu Kerajaan Haru memang lagi selalu mendapat gempuran dari Kerajaan Aceh. Jauh sebelum Iskandar Muda menjadi raja di Aceh, Kerajaan Aceh sudah berapa kali menyerang Kerajaan Haru, cuman kadang berhasil, kadang tidak. Oke teman-teman, kami sekarang lagi membersih-bersihkan makam keramat saudagar di Tanjung Keramat ini. Oke teman-teman, kami ingin mengajak lagi ke suatu tempat masih di Tanjung Keramat, yaitu sebuah makam keramat yang bagian dari 44 makam keramat. Cuman kawasan yang kami bawa ini teman-teman tidak diketahui banyak pihak, dan kami juga harus merahasiakan beberapa titik dari 44 makam keramat ini. Nah, makam keramat yang kita tuju ini agak jauh dari titik makam yang tadi. Masih di makam keramat, cuman tempat ini, lokasi yang ingin kami tunjuk ini tidak diketahui banyak orang. Dan untuk titik ini mungkin kami harus merahasiakannya, karena dia masih alami banget. Ya teman-teman, ini adalah makam keramat bagian dari 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Oke teman-teman, nah ini salah satu patokannya. Jadi di sini ada dua teman-teman.
Nah, yang masih alami karena dia terlindungi oleh busut. Nah, di dalam busut ini masih banyak lagi kaki-kaki nisannya. Nah, ini nisan sebahagian yang sudah copot. Jadi di sini dulu ada sepasang. Oke. Nah, nisannya ini masih sama yang seperti tadi, masih abad 14-15. Oke, tempat ini hanya masyarakat setempat yang tahu. Dan kami juga membiarkan aja ini secara alami. Nah, ini di bawah busut ini, di bawah gundukan tanah ini masih ada kaki nisan bayi ini. Namun biarlah ini menjadi bagian dari sejarah yang pernah ada. Kami menganggap nisan dan makam ini masih bagian dari haru. Oke, teman-teman. Kami akan mengajak lagi ke suatu tempat masih di Tanjung Keramat ini. Konon makam-makam yang akan kami tunjukkan ini masih berhubungan dengan sisa-sisa perang dari pasukan kerajaan Haru dengan kerajaan Aceh dahulu kala yang pernah menggempur kerajaan Haru yang pernah berada di Teluk Haru ini. Haru pertama. Jadi teman-teman, waktu berdirinya kerajaan Haru kedua di Deli Tua, kawasan ini juga masih bagian kerajaan Haru. Hanya pusat pemerintahannya saja yang berpindah. Karena di sini bekas kerajaan Haru pertama itu tetap konon masih berhubungan dengan Haru kedua yang ada di Deli Tua. Karena di Deli Tua itu kan konon itu anaknya. Nah, orang tuanya masih di Haru pertama di hulu Sungai Besitang. Oke, teman-teman, ini di sini banyak nisan-nisan gundukan bukit ini banyak batu-batu yang berbentuk sudah dibuat seperti tanda-tanda makam. Oke, teman-teman lihat ini. Nah, itu ada batu-batu alami. Nah, ini batu-batu seperti ini. Ini tanda-tanda makam. Konon ini adalah bekas makam-makam pasukan gempuran antara pasukan kerajaan Aceh dan juga kerajaan Haru. Jadi boleh dibilang ini adalah bekas mungkin sisa mayat-mayat perang dahulu kala. Jadi dia ditumpuk-tumpuk di sini akhirnya jadi bukit. Ya, seperti kuburan massal lah, mungkin diperkirakan seperti itu. Karena tumpukan-tumpukan batu seperti ini menjadi sesuatu hal yang alami. Dan kami juga ingin mengajak nah ini teman-teman lihat, ini banyak batu-batu seperti ini. Konon masyarakat bilang ini makam-makam. Ya, kalau kita mengikut sejarah bahwa gempuran kerajaan Haru melawan kerajaan Aceh terjadi di sini. Nah, di tengah semak-semak ini ada sebuah makam. Namun makam ini konon dulu adalah penjaga kawasan makam-makam ini. Nah, namun makam ini tidak bisa dikaitkan dengan 44 makam keramat karena dia masih mungkin ini makam-makam penjaga kampung dulu di sini. Ini usia makamnya masih terlalu muda. Mungkin paling tua sebaya setara dengan Indonesia merdeka. Karena menurut masyarakat di setempat, makam ini adalah makam penjaga bukit ini. Karena bukit ini diyakini berada banyak mayat-mayat karena banyak nisan-nisan. Oke, teman-teman. Untuk episode ini teman-teman mungkin sampai di sini saja dulu ya. Sekarang kami dalam perjalanan pulang kembali ke Kota Besitang untuk melanjutkan episode-episode berikutnya. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika Anda ingin membantu observasi yang kami lakukan terhadap sejarah-sejarah yang ada di Pulau Sumatera, Anda bisa memberikan kontribusi. Di link deskripsi kami memberikan petunjuk bagaimana caranya Anda mau membantu dan terlibat dalam observasi yang kami lakukan yang ada sejarah di Sumatera.
Oke teman-teman, kami pulang dulu ke kota Besitang sambil melewati aliran-aliran sungai dari hulu ke hilir di Sungai Besitang yang penuh lika-liku menuju Kerajaan Haru Pertama. Ikuti terus episode-episode kami mulai dari tentang Kerajaan Haru Pertama dan juga misteri 44 makam keramat Haru Besitang Kampai. Karena 44 makam keramat ini yang mulai berada di Pulau Kampai hingga nanti di hulu Sungai Besitang hingga ke kota Sipinang, Sekundur. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.